Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa minanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa sama-sama mengkaji dan belajar tentang ilmu tajwid. Salawat teriringkan salam tak lupa kita curahkan, kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan sama-sama murajaah 4 pembahasan yang sebelumnya kita sudah bahas. Tetapi sebelum daripada itu kita alangkah baiknya memulai pembelajaran kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita awali dengan sama-sama membaca surah Al-Fatihah yang nanti saya awali, kemudian nanti Bapak dan Ibu sekalian mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Shinnya enggak usah monyong. Sya. Jadi jangan sya, tapi sya. Sya. Tapi jangan monyong. Sya, jangan kayak gitu. Sya. Sa dan sya, enggak ada monyong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mad tabi'i ini cukup diayun saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan Bismillah, itu 3 harakat. Tapi mad tabi'i rumusnya adalah dengan panjang 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan diayun sampai kepada 3 atau bahkan 4 harakat. Nanti beda hukumnya. Idealnya memang 2 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cara mudah dalam membaca ain sama dengan hamzah. Kalau hamzah a, tapi kalau ain agak ditekan sedikit. A dan a ditekan sedikit di tenggorokan. A dan a. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
tapi nas biasa nas. Kita ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal. Nah, baru shad. Shad yang kemarin saya sudah jelaskan, bunyi shad itu agak bulat karena shad memiliki sifat namanya isti'ala. Isti'ala, terangkat. Shad. Tapi memang idealnya tidak monyong. Shad. Pangkal lidah agak terangkat, jadi bunyinya agak bulat. Shad dan sa. Baik. Ihdinas shiratal mustaqim. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini insyaallah ya Pak. Ihdinas siratal mustaqim atau mustaqim itu kan qaf ya. Qaf. Ya. Itu cara mengucapkannya yang pas seperti apa? Ihdinas siratal mustaqim. Bedakan kim dan tim. Ya, beda ya. Kim dan tim. Kim dan tim. Nah, seperti itu orangnya. Tim dan kim itu berbeda. Kalau kim itu kaf, tapi kalau tim itu qaf. Al-mustaqim itu pakai qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi jangan mustaqim, tetapi mustaqim. Baik, kita ulangi. Ihdinanya saja. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sudah terdengar. Bagus. Alhamdulillah. Baik. Pada pertemuan ini insyaallah kami khususkan untuk kita sama-sama mudzakarah, kita sama-sama murajaah apa yang telah kita pelajari bersama-sama pada pertemuan sebelumnya. Pertama, kaitannya dengan hukum nun sakinah dan tanwin. Itu pertama. Kemudian kedua, hukum mim sakinah. Yang ketiga, gunnah. Dan yang terakhir adalah hukum lam ta'rif. Itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita insya Allah tidak akan menambah materi, tidak akan menambah pelajaran, tapi kita ingin bahwa apa yang kami sampaikan pada setiap pertemuan itu betul-betul diaplikasikan dalam pembacaan Al-Quran, sehingga nantinya dapat bermanfaat. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah hukum nun sakinah. Hukum nun sakinah. Sakinah dan tanwin. Baik, yang pertama ada hukum idhar. Idhar asal kata dalam bahasa Arab
dhahara yadhharu. Idhar artinya dalam bahasa Indonesia adalah jelas. Hurufnya ada 6. Hamzah. Kalau hamzah seperti ini ya Pak. Hamzah ha, ain, ha. Bedakan ha dengan ha. Hamzah ha, ain ha, dan ghain kha. Rumusnya untuk izhar ini, apabila ada nun sukun. Nun sukun itu ya seperti ini. Nun sukun. Kalau tanwin itu yang bunyinya an, in, un, itu tanwin. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian menemukan di dalam Al-Quran ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang enam ini, hamzah, mau ha, ataupun ain, ataupun ha, oin, kha, maka cara membacanya dengan menjelaskan nunnya, karena izhar artinya adalah jelas. Masuk? Baik, kita langsung kepada permisalan. Wa man ahsan. Contoh yang pertama. Wa man ahsan. Wa man ahsan. Itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, sami'an alima. Sami'an alima. Baik. Wa man ahsanu. Pada kalimat ini ada nun sukun bertemu dengan hamzah, yang dimana hamzah ini adalah salah satu huruf izhar, maka cara membacanya jelas. Waman, waman ahsanu, bukan wana, bukan seperti itu, tetapi waman ahsanu. Ini contoh dari nun sakinah. Contoh dari tanwinnya, sami'an, ini tanwin bertemu dengan huruf ain, yang dimana huruf ain ini adalah salah satu huruf izhar, maka cara membacanya adalah jelas. Sami'an alima, sami'an alima, bukan sami'an. Tidak jelas, itu sama. Tetapi cara membacanya sami'an alima, itu hukum izhar. Yang kedua, kita akan singkat-singkat karena pembahasannya agak banyak. Kedua ada idgham. Artinya adalah masuk. Hurufnya sama, ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ini secara keseluruhan. Nanti itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bigunnah. Bigunnah dan bila gunnah. Nanti dari yang 6 ini dibagi 2. Kalau idgham bi gunnah itu ada 4. Ya, mim, waw, dan nun. Tetapi kalau bila gunnah hanya ada 2 sisanya, lam dan ro. Lam dan ro. Contohnya, yang pertama kita contohkan dari idgham bi gunnah. Wa man ya'mal, wa man ya'mal,
Yang kedua, mirwabbi. Mirwabbi. Yang pertama nun sakinah bertemu dengan ya, yang dimana ya ini adalah salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka cara membacanya adalah dengan memasukkan nun sakinah kepada huruf setelahnya, yaitu ya. Wa may ya'mal, wa may ya'mal, dan ditahan dua ketukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, atau faman ya'mal, ditahan dua ketukan pada huruf nun sakinah yang bertemu dengan ya. Jadi jangan langsung saja, jangan wa may ya'mal tetapi ditahan dua ketukan. Wa may ya'mal. Contoh kedua, mirwabbi, nun sakinah bertemu dengan ro, yang mana ro ini salah satu huruf idgham bila gunnah. Ingat dan Bapak dan Ibu sekalian, kalau idgham bi gunnah ditahan dua ketukan, kalau idgham bila gunnah tidak ditahan, langsung. Mirwabbi atau faman lam yajid. Contoh ketiga, faman lam. Kalau di sini biasanya ada tasdidnya. Faman lam, nun sukun sakinah bertemu dengan lam, yang mana lam ini adalah salah satu huruf idgham bila gunnah. Rumusnya kalau idgham bila gunnah itu tidak ditahan, langsung saja. Faman lam yajid mirwabbi, jangan baca mirwabbi, atau jangan baca faman lam. Karena kenapa? Karena lam dan ro adalah salah satu huruf idgham bila gunnah yang tidak ditahan terlebih dahulu. Itu untuk idgham. Yang ketiga, ada hukum iqlab. Iqlab artinya memalingkan atau menggantikan. Hurufnya hanya ada satu, ba. Contohnya, min ba'di ma jaa. Min ba'di ma, nun sukun bertemu dengan ba. Biasanya di dalam Al-Quran ada mim kecil di atasnya, seperti ini. Ini adalah salah satu isyarat untuk kita para pembaca Al-Quran. Oh, ini tuh adalah hukumnya iqlab, nun bertemu ba. Tetapi jangan terkecoh juga kalau misalnya di dalam Al-Quran tidak dituliskan mimnya, karena setiap cetakan Al-Quran pasti berbeda-beda. Seperti itu. Yang terakhir, cara membacanya ditahan dua ketukan. Min ba'di ma jaa, min, dua ketukan saja. Min ba'di ma jaa, itu untuk iqlab. Yang terakhir ada ikhfa. Ikhfa artinya sama. Hurufnya ada 15, paling banyak. Ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, bo, fa, qaf, dan kaf. Ada 15. Ta, ta, jim, dal, zal, zai, sin, shin,
shad, dad, dha, fa, qaf, kaf. Contohnya adalah wa man taba. Wa man taba. Ada yang mau memberikan contoh? Ada lagi? Min dunillah. Min jubin ya. Ya betul. Min ju'. Kita tulis min ju'. Baik, dua contoh ini saja. Yang pertama, wa man taba atau min ju'. Kalau tadi idhar artinya jelas, lawannya adalah samar. Kalau tadi membaca idhar itu jelas, wa man nunnya jelas, tetapi berbeda dengan ikhfa, nunnya samar. Wa man taba, nun sukun bertemu dengan ta, yang mana ta ini adalah salah satu huruf dari ikhfa. Anfusakum itu ya. Anfusakum, betul, Rifan. Banyak. Anfusakum. Yang kedua, min ju', nun sukun bertemu dengan huruf ja, maka nunnya dibaca samar. Sama-sama. Min ju', jangan min ju', jangan seperti itu, tetapi min ju'. Yang ketiga, dua ketukan ya, betul. Min ju'. Contoh yang ketiga, anfusakum, nun sakinah bertemu dengan fa. Fa adalah salah satu huruf ikhfa. Cara membaca nunnya disamarkan dan tidak dijelaskan. Anfusakum, bukan anfusakum, bukan. Kalau anfusakum berarti idham, tetapi setelah nun sakinah tidak ada huruf fa, maka huruf fa ada pada hukum ikhfa. Cara membacanya sama. Anfusakum itu untuk hukum nun sakinah dan tanwin. Kemarin kita sudah pernah bahas juga tentang hukum mim sakinah. Kalau itu hukum tanwinnya gimana? Saya ketemu kan. Baik. Minkum itu. Minkum itu nun sakinah. Nun sakinah. Tanwinnya dakka, dakka. Waja'a rabbuka wal malaku saffan, saffan. Nah, itu samar, itu tanwin. Dakka, dakka. Kalau agak berdengung ketika kita baca anfusakum atau anfusakum, agak didekatkan dengan huruf setelahnya. Kalau setelah huruf nun ini ada fa, berarti didekatkan kepada huruf fa. Kan fa itu dengan fa, fa. Berarti fa. Berbeda dengan nanti ada nun sakinah bertemu dengan qaf. Mil, bunyinya beda, samarnya beda. Jadi kalau ikhfa, huruf nunnya, samarnya itu agak didekatkan kepada huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya adalah ta, maka samarnya agak mendekati huruf ta. Ta kan gini, ta kan agak sedikit digigit. Ta. Wa man taba. Jadi lidahnya langsung digigit saja dengan menyamarkan nun. Wa man taba. Ju, ja, ja. Min ju'. Berbeda dengan nun sakinah bertemu dengan fa, maka siap-siap
untuk melafalkan huruf fa tersebut. Fu, fa. Kan asal kata huruf fa itu fa, fa. Salah satu sifatnya adalah harus, yang harus keluar desis. Fa, anfusakum. Begitu untuk ikhfa. Sama halnya dengan yang tanwin. Nah, ini contoh tanwin. Dakka, 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 dakka. Agak didekatkan dengan huruf setelahnya, yaitu dal. Dal, dal, dakka, dakka. Seperti itu. Itu untuk hukum nun sakinah dan tanwin. Sekarang kita akan bahas hukum mim sakinah. Nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa cek di video-video sebelumnya. Mungkin kalau mau murajaah atau mudzakkar, hukum mim sakinah atau hukum mim sukun. Mim sukun. Yang pertama, kemarin kita sudah pernah bahas idgham mim. Idgham mim. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa idgham mim rumusnya adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan mim. Jadi hurufnya satu. Ada dua mim. Mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharakat. Contohnya adalah lakum ma kasabtum. Lakum ma kasabtum. Fi qulubihim maradun. Ya, betul. Fi qulubihim. Fi qulubihim maradun. Baik, contoh yang pertama. Lakum ma kasabtum. Ada mim sakinah bertemu dengan mim. Hukumnya idgham mim. Cara membacanya ditahan dua ketukan. Lakum ma kasabtum. Bukan lakum ma kasabtum, tetapi lakum ma kasabtum. Contoh yang kedua, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mim sukun bertemu dengan mim. Hukumnya idgham mim. Maka rumusnya apabila ada mim sakinah bertemu dengan mim yang berharakat, atau apabila ada dua mim, yang pertama sukun, yang kedua berharakat, itu disebut hukum idgham mim. Yang kedua, ada hukum ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Hurufnya cuma satu, yaitu ba. Bedanya dengan iklab apa Pak? Bu? Bedanya dengan iklab, kalau iklab itu diawali dengan nun sakinah. Tetapi kalau ikhfa syafawi diawali dengan mim sakinah. Contohnya, tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijaratin. Contoh yang pertama, mim sukun bertemu dengan ba. Jangan sampai tertukar dengan iklab, maaf. Jangan sampai tertukar dengan iklab. Kalau iklab tadi rumusnya adalah apabila ada nun sakinah atau tanwin bertemu dengan ba. Kalau ikhfa syafawi
mim sakinah bertemu dengan ba. Jangan mentang-mentang sama hurufnya ba, keduanya dikatakan iklab. Ini juga iklab, salah. Maka yang dilihat adalah huruf sebelum ba itu. Kalau huruf sebelum ba adalah mim, maka hukumnya ikhfa syafawi. Tapi kalau huruf sebelum ba mim nun, maka hukumnya adalah iklab. Ada lagi contoh dari ikhfa syafawi? I'tasim billah. Betul. I'tasim billah. Billah seperti ini. Mim sakinah bertemu dengan ba. Bertemu dengan ba. Maka hukumnya adalah ikhfa syafawi. Ditahan 2 ketukan. Tarmihim bihijarah atau i'tasim billah. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada idhar syafawi. Idhar syafawi. Hurufnya seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, dibacanya idhar, jelas. Contohnya an'amta. Dalam surah Al-Fatihah, an'amta, mim sukun ketemu dengan ta, dibacanya jelas dan tidak ditahan. Ingat, tidak ditahan. Jangan sampai baca an'amta ditahan, itu salah, keliru. Cara bacanya adalah idhar. An'amta alaihim, alaihim ghair. Ini contoh pertama. Kemudian contoh keduanya alaihim him ghair di dalam surah Al-Fatihah. Yang pertama an'amta alaihim ghair, jelas dan tidak ditahan. Jangan sampai kita baca an'amta alaihim ghair, jangan. Itu keliru dan salah. Tetapi cara membacanya adalah idhar, zahir, jelas. Mimnya jelas dibaca dan tidak ditahan. An'amta alaihim ghair. Seperti itu. Itu untuk hukum idhar syafawi. Minta tolong dituliskan itu apa ya? Idhar syafawi itu semua huruf hijaiyah kecuali nun dan semua huruf hijaiyah kecuali mim dan ba. Baik, kita dengarkan hadis terlebih dahulu. Ustaz, aja boleh kan? Mudammir rabbi gitu. Ya. Hukum jadi. Mirwab. Ya, yang pertama yang hudan, tanwin bertemu dengan mim, hukumnya idgham. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Mirwab bihimnya nun sukun bertemu dengan ra. Ya. Hukumnya idgham bila gunnah. Betul. Ya, dua hukumnya. Baik, yang terakhir ada hukum bacaan gunnah. Yang mana gunnah ini definisinya adalah nun dan mim yang bertasydid. Contohnya walamma ja'ahum mim
yang bertasydid, mim yang bertasydid, atau innal ladina Innal innal ladina nun yang bertasydid, gunnah. Betul. Tetapi jangan tertukar Bapak dan Ibu sekalian. Gunnah sudah bisa dipastikan bertasydid, tetapi tidak setiap yang bertasydid itu gunnah. Misalkan wa may ya'mal, ini dia bertasydid dalam Al-Qur'an. Wa may ya'mal, maka tidak bisa dikatakan gunnah karena huruf gunnah itu nun dan mim. Atau misalkan faman lam, ini kan lam juga bertasydid juga, tidak bisa dikatakan gunnah karena sebelum huruf lam ada nun dan bukan huruf nun dan mim. Gunnah hurufnya dua, nun dan mim yang bertasydid. Seperti itu. Cara membacanya dengan ditahan dua ketukan. Ada yang mau menambahkan contoh dari gunnah? Innal ladzina kafaru, atau innal ladzina amanu, pada huruf nunnya yang bertasydid maka dibaca atau ditahan dua ketukan. Innal ladzi, bukan innal ladzi, jangan langsung seperti itu. Innal ladzina amanu, Inna itu ditahan dulu. ya, innal ladzina amanu, innal ladzi, atau walamma ja, atau thumma qasat. Jadi jangan langsung, jangan thumma qasat, tetapi ditahan thumma qasat, seperti itu. Kan otomatis ya, mimnya kan bertasydid, otomatis ditahan. Iya, ditahan. Iya, ditahan. Ya, thumma qasat, seperti itu. Boleh pinjam mic-nya, Pak? Cek. Fawailul lil musallin itu masuk pada hukum tanwin bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah, betul. Minta tolong, Pak. Tolong membacakan contoh ini. Yang mana itu, Ustaz? Waman ahsan. Contohnya. Ya, enggak, dibaca saja. Ya, baca saja. Ini waman ahsan. Waman ahsanu. Oke, lagi. Sami'an alima. Sami'an alima. Oke, ingat agak ditahan ain. Sami'an alima. Sami'an alima. Oke, agak sedikit jelas ainnya. Baik, terima kasih, Pak. Boleh, Pak Imanu. Contoh dari idgham. Kelihatan nggak, Pak? Idgham. Wa man ya'mal. Wa may ya'mal. Oke, bagus. Lagi. Mir apa? Mir rabbi. Lagi. Mir rabbi. Oke, lagi. Kamu tekan. Nah, jadi jangan ditahan. Untuk ro dan lam tidak ditahan. Faman lam mir rabbi, tapi jangan buru-buru juga, Pak Imanu. Baik. Terima kasih. Cek kelihatan, kelihatan tak? Mudah-mudahan kelihatan. Iklan. Ya, ini. Min ba'di ma ja.
من بعد ما جاء Ba'du. من بعد ما جاء. Oke, bagus. Terima kasih. Oper Pak, ke sampingnya minta tolong. Boleh? Tolong bacakan. Ikhfa. Wa man taba. Sama nunnya. Waman Wa man waman taba. waman sama Taba. tabiak Wa man taba. waman tabiak Oke, betul. Yang kedua, milju'. Lagi yang ketiga, anfusakum. anfusakum. Baik, geser Pak ke sampingnya. Idgham mimi. Lakum ma kasabtum. Lakum ma kasabtum. Baik, ahsan, masyaallah. Sampingnya Pak, samping. Baik, ikhfa syafawi. Tarmihim bihijarah. Tarmihim bihijarah. Oke, bagus. Jadi udah ditahan. Dua ketukan. Tarmihim bihijarah. Boleh ke sampingnya. Oper lagi. Idhar syafawi. An'amta alaihim ghairi. An'amta alaihim ghairi. Oke, bagus. Jadi mimnya jelas dan tidak ditahan. Terakhir gunnah. Terakhir gunnah. Boleh kedepannya. Terakhir Iya. gunnah. Innal ladina. Innal ladina Oke, bagus. Lanjut. Walam ditahan. walam Ma ja'ahu. walamma ja'ahu Oke, bagus. Langsung terakhir. Thumma qasat. summa qasat. Baik, ahsantum. Baik, terima kasih. Lo antum tanjurun tuh ya. Min antum tanzurun ilham syafawi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekeliruan dalam penyampaian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis.